Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah testing dan implementasi sistem. Pada materi kita kali ini kita masuk ke materi pengembangan dan perancangan perangkat lunak. Baik, langsung saja. Pada materi pengembangan dan perancangan perangkat lunak, biasanya di sini kita mengenal istilahnya yaitu System Development Life Cycle atau SDLC, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Ya, adapun definisi dari SDLC itu seperti yang sudah pernah dipelajari oleh saudara pada mata kuliah sebelumnya, baik itu di APSI 1 atau 2, bahwasanya SDLC itu merupakan siklus hidup pengembangan sistem berupa suatu proses pembuatan dan pengembangan sistem dengan menggunakan model dan metodologi dalam pengembangannya atau dalam rekayasa perangkat lunak. Jadi pada SDLC kita nantinya akan menggunakan ada model-model, ya, ada beberapa model yang bisa kita gunakan. Namun secara garis besar nanti kita mengacunya pada proses SDLC ini atau tahapan SDLC ini. Jadi SDLC ini adalah tahapan secara global, ya. Nah, nanti di dalam SDLC akan ada turunannya berupa model-model. Nah, seperti yang saudara kenal, mungkin ada model waterfall, kemudian ada model prototype, ada model spiral dan lain sebagainya. Ya. Jadi metodologi ini membentuk suatu kerangka kerja untuk perancangan dan pengendalian pembuatan sistem informasi, yaitu proses pengembangan perangkat lunak. Di SDLC ini lebih dikenal dengan metodenya atau metodologinya, ya. Dan turunannya nanti ada beberapa model. Nah, nanti akan bisa digunakan salah satunya atau beberapa, tergantung nanti kebutuhan dari pengembangan perangkat lunak yang ada. Nah, mungkin kita lihat. Nah, di sini di dalam System Development Life Cycle atau SDLC itu ada 10 tahapan secara global. Jadi pada umumnya sebenarnya di dalam SDLC itu akan banyak sekali kita melihat tahapannya, ya. Mungkin ada di referensi A misalnya ada 5 tahapan, referensi B ada 7 tahapan dan lain sebagainya. Nah, secara globalnya itu ada 10 tahapan. Nah, di sini kita lihat satu persatu. Yang pertama itu ada tahapan inisiasi, ya, atau initiation. Kemudian yang kedua tahapan pengembangan konsep sistem atau sistem konsep development. Kemudian yang ketiga perencanaan atau planning. Kemudian yang keempat analisa kebutuhan atau requirement analysis. Kemudian yang kelima design. Kemudian yang keenam pengembangan atau development. Kemudian yang ketujuh integrasi dan pengujian. Kemudian yang kedelapan implementasi. Ke-9 operasi dan pemeliharaan, dan yang ke-10 yaitu disposisi. Nah, ini adalah 10 tahapan SDLC secara global. Nah, kita lihat pembahasannya satu persatu. Ya, yang pertama itu adalah tahapan inisiasi atau initiation. Nah, pada tahapan ini biasanya ditandai dengan pembuatan proposal proyek perangkat lunak. Jadi di tahapan inisiasi itu kita membuat proposal dulu, ya. Nah, pada umumnya mungkin yang kita kenal adalah yang pertama tahapan perencanaan. Nah, namun di dalam 10 tahapan SDLC secara global itu tahapan pertamanya adalah pembuatan proposal. Nah, di dalam pembuatan proposal kita akan membuat konsep sistem yang akan direncanakan. Nah, adapun kegiatan yang mungkin masuk di dalam tahapan inisiasi ini beberapa diantaranya. Pertama adalah menentukan durasi waktu yang dibutuhkan di dalam proyek perangkat lunak, kemudian menentukan sumber daya dan sistem yang dibutuhkan, kemudian menentukan jadwal atau merencanakan jadwal pelaksanaan proyek. Nah, jadi di dalam tahapan inisiasi ini semua perencanaan, schedule dan lain sebagainya itu ada di dalam ini, ya. Jadi sebelum proyek dijalankan, ya, kita tentu memberikan proposal dulu. Nah, biasanya proposal ini siapa yang memberikan, yaitu pihak developer sistem, ya, pihak pengembang sistem. Nah, mereka biasanya menawarkan. Jadi di dalam proposal ada tawaran biasanya. Ya, jadi inisiasi ini lebih tepatnya digunakan oleh perusahaan yang ingin mengembangkan sistem namun dibantu oleh pihak ketiga, ya.
bukan pihak internal. Jadi pakai menggunakan pihak eksternal dari perusahaannya. Nah, kalau menggunakan pihak internal, ya, perusahaan tentu di dalam perusahaan itu punya tenaga IT yang ahli di dalam mengembangkan perangkat lunak. Nah, tentu di dalam tahapan inisiasi ini tidak diperlukan, ya, tentu tidak diperlukan. Jadi tahapan inisiasi ini lebih tepatnya digunakan oleh perusahaan yang ingin mengembangkan sistem namun menggunakan pihak eksternal, ya, pihak pengembang perangkat lunak. Nah, biasanya kita ada proses tender atau lelang. Ya, perusahaan itu melakukan proses lelang. Nah, kira-kira ada beberapa proposal yang nantinya akan masuk ke dalam perusahaan yang nantinya akan dikembangkan sistemnya. Nah, kalau seandainya masuk ada 5 proposal, tentu akan dicek and recheck, ya, mana yang lebih cocok. Nah, dari proposal itu biasanya itu akan ada pengenalan dari organisasi atau perusahaan developer sistem tersebut, ya, atau profile dari perusahaannya tersebut. Ya, kemudian nanti ada juga di dalam proposal itu mungkin ada portofolio, kira-kira proyek apa yang pernah dikerjakan oleh perusahaan pengembang sistem tersebut. Kemudian nanti juga ada penawaran kira-kira aplikasi yang akan dibangun itu seperti apa bentuknya, ya. Nah, kemudian kapan target proyek bisa selesai dan lain sebagainya. Nah, itu ada di dalam proposal. Nah, mana yang nantinya di dalam proposal itu lebih cocok, ya, nanti akan dipilih oleh perusahaan yang akan dikembangkan perangkat lunaknya. Nah, di dalam proposal juga nanti akan tersaji biaya-biaya. Nah, itu salah satu penentu juga nantinya oleh perusahaan yang akan dikembangkan perangkat lunak. Jadi tahapan inisiasi ini biasanya lebih tepatnya digunakan oleh perusahaan yang ingin dikembangkan sistemnya, namun tanpa menggunakan pihak internal di perusahaan atau tidak perusahaan tersebut tidak memiliki tenaga ahli yang bisa mengembangkan sistem. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah pengembangan konsep sistem, yaitu mendefinisikan lingkup konsep termasuk dokumen sistem, ya, dokumen lingkup sistem, kemudian analisis manfaat, biaya, kemudian manajemen rencana dan pembelajaran kemudahan sistem. Termasuk juga nantinya ada perencanaan terhadap risiko yang kemungkinan akan dihadapi oleh sistem jika diterapkan ke depannya. Nah, biasanya kegiatan yang ada di dalam pengembangan konsep sistem ini yang diantaranya ada berupa mendefinisikan ruang lingkup sistem, kemudian menganalisa manfaat biaya yang dibutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perencanaan atau planning. Nah, biasanya kalau di dalam tahapan SDLC secara umum, ya, di dalam model-model yang saudara mungkin sudah kenal sebelumnya, itu tahapan pertama seharusnya adalah perencanaan atau planning. Jadi tahapan perencanaan ini itu adalah tahapan yang paling utama, ya. Jadi harus ada. Jadi di dalam perencanaan nantinya kita akan mengembangkan rencana manajemen proyek dan dokumen perencanaan lainnya, kemudian menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber perencanaan lainnya, kemudian menyediakan dasar untuk mendapatkan sumber daya resource yang dibutuhkan untuk memperoleh solusi. Nah, biasanya di dalam perencanaan itu ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa kita lakukan nantinya. Nah, seperti kita dapat melakukan pembentukan dan konsolidasi atau penggabungan, ya, tim pengembang, kemudian mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan, kemudian mendefinisikan apakah masalah-masalah yang ada itu bisa diselesaikan melalui pengembangan sistem nantinya, kemudian menentukan dan mengevaluasi strategi yang akan digunakan, kemudian menentukan prioritas teknologi dan pemeliharaan aplikasi, ya. Jadi itu masuk nanti di dalam perencanaan atau planning. Jadi perencanaan itu harus ada. Apapun pengerjaan proyek perangkat lunak, perencanaan itu wajib ada. Kalau tidak ada, nanti akan mengambang. Ya, kita tidak tahu tujuan dari pengembangnya apa, batasan masalahnya apa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah tahapan analisa kebutuhan atau requirement analysis, yaitu menganalisa kebutuhan pemakai sistem perangkat lunak atau user dan mengembangkan kebutuhan user.
serta membuat dokumen kebutuhan fungsional. Nah, di dalam kegiatan analisa kebutuhan ini, itu kita ada beberapa kegiatan utama ya. Yang pertama seperti mengumpulkan informasi, kemudian mendefinisikan sistem requirement atau kebutuhan sistem, kemudian memprioritaskan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh sistem, kemudian menyusun dan mengevaluasi alternatif yang ada di dalam pembuatan sistem nantinya, kemudian mengulas kebutuhan dengan pihak manajemen. Jadi nanti kita akan lebih banyaknya adalah mengumpulkan data dan kebutuhan sistem yang berhubungan dengan perusahaan dan melibatkan nantinya termasuk diantaranya ada manajemen dan operasional perusahaan. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah tahapan desain, ya, yaitu mentransformasikan sistem lama menjadi sistem baru yang berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Dokumen desain sistem fokus pada bagaimana mendapatkan memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Jadi di dalam desain sistem itu kita nanti ada dua perancangan, yaitu perancangan konseptual dan juga perancangan fisik. Nah, mungkin secara awamnya mungkin kita lebih banyak mendefinisikan desain ini adalah membuat sistem, ya. Karena kalau di program kan kita tahunya desain sistem berarti membuat antarmuka sistem, bukan seperti itu. Ya, desain sistem di sini adalah dari tahapan analisa yang sudah dilakukan sebelumnya, ya, tentu nanti akan mencapai kesepakatan. Dari hasil kesepakatan itu nantinya baru kita buatkan desain pemodelan dari sistem yang akan kita usulkan, ya. Jadi dari analisa nanti kita lakukan pendesainan. Nah, biasanya menggunakan alat bantu perancangan sistem, ya. Nah, alat bantu perancangan sistem itu nanti masuk ke dalam tahapan perancangan konseptual, ya. Di dalam desain itu ada dua perancangan, ya. Di dalam perancangan dengan menggunakan alat bantu pengembangan sistem itu disebut dengan perancangan konseptual. Ya, apa saja itu alat bantunya yang bisa kita gunakan? Biasanya kita ada mengenal yang namanya pemodelan dengan menggunakan UML. Di dalam UML itu nanti kita akan menggunakan beberapa diagram di antaranya. Mungkin ada use case diagram, sequence diagram, class diagram, activity diagram, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita juga mengenal alat bantu perancangan sistem dengan menggunakan DFD. Dan nanti juga ada IRD-nya, kemudian flowchart-nya, dan lain sebagainya. Termasuk kita nanti juga akan melakukan perancangan antarmuka sistem. Ya, antarmuka di sini adalah desainnya baru, bukan implementasinya ke dalam program. Nah, kalau perancangan fisik, ya, kalau perancangan sistem fisik berarti nanti kita merancang antarmuka sistemnya akan seperti apa, ya. Nah, perancangan fisik berupa nanti ada perancangan input, perancangan output, ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu pengembangan atau development, ya, yaitu mengkonversi desain ke sistem informasi yang lengkap termasuk bagaimana memperoleh dan melakukan instalasi lingkungan sistem yang dibutuhkan, membuat basis data atau file pengujian, pengkodean, pengompilasian, memperbaiki dan membersihkan program serta peninjauan pengujian. Nah, di dalam tahapan pengembangan sistem inilah nantinya kita akan melakukan konversi antara desain sistem ke dalam bentuk program, ya. Atau istilah lainnya menerjemahkan desain sistem, ya, ke dalam bentuk bahasa pemrograman. Ya, jadi dari desain sistem yang kita buatkan sebelumnya di tahapan sebelumnya itu nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa pemrograman oleh programmer, ya. Nah, nanti di dalam tahapan pengembangan itu juga nanti akan masuk diantaranya adalah pengujian. Ya, pengujian ini hanya sebatas peninjauan terhadap program yang kita buatkan saja. Ya, bukan pengujian secara umum. Kalau pengujian secara umum tentu kita sudah integrasikan semua program-programnya menjadi satu kesatuan. Nah, biasanya di dalam pengembangan sistem itu kan biasanya tidak hanya tidak dibangun oleh satu orang programmer saja,
tapi akan banyak programmer yang akan membangunnya. Nah itu kenapa bisa kita membangun sistem lebih dari satu orang programmer, ya? Nah, karena kita sudah melakukan perancangan desain sistem tadi, ya. Dari desain sistem tadi kita bisa membangun ini untuk pakai program ini siapa yang mengerjakan, pakai program ini siapa yang mengerjakan. Nanti baru kita gabungkan. Ya, dari penggabungan itu nantinya kita lakukan integrasi, ya, sehingga nanti menjadi satu kesatuan perangkat lunak. Nah, itu masuk ke dalam tahapan yang ketujuh, yaitu integrasi dan pengujian. Sehingga nanti kita bisa mendemonstrasikan sistem perangkat lunak bahwa telah memenuhi kebutuhan yang dispesifikasikan pada dokumen kebutuhan fungsional sebelumnya. Jadi pada tahapan ini nantinya kita akan memastikan bahwa sistem berfungsi seperti yang diharapkan. Kemudian juga nanti membutuhkan partisipasi dari pengguna sistem untuk melakukan verifikasi pengujian secara menyeluruh terhadap persyaratan yang sudah diajukan. Kemudian untuk memenuhi semua kebutuhan bisnis. Nah, itu merupakan beberapa kegiatan yang nantinya kita lakukan di dalam tahapan integrasi dan pengujian ini. Dan nanti hasil dari pengujian itu akan dilihat apakah dia bermutu atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu tahapan implementasi, ya, yaitu melakukan persiapan implementasi pada lingkungan produksi atau lingkungan user, kemudian menjalankan resolusi dari permasalahan yang teridentifikasi dari fase integrasi dan pengujian. Nah, lebih tepatnya sebenarnya di dalam tahapan implementasi ini lebih kepada penggabungan secara menyeluruh, ya, terhadap semua sistem atau program yang sudah kita lakukan integrasi dan pengujian tadi agar menjadi program yang sempurna, ya, tidak lagi terpecah-pecah. Dan nanti kita juga melakukan kegiatan di dalam tahapan implementasi ini berupa pembuatan database sesuai skema rancangan, ya, kemudian pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem, kemudian pengujian dan perbaikan aplikasi, ya. Nah, biasanya kalau di dalam tahapan SDLC yang kita kenal, ya, implementasi ini lebih tepatnya adalah pengimplementasian dari desain sistem ke dalam bahasa pemrograman. Ya. Nah, kalau di tahapan secara global ini dipisahkan. Kemudian yang kesembilan yaitu operasi dan pemeliharaan, yaitu mendeskripsikan pekerjaan untuk mengoperasikan dan memelihara sistem informasi pada lingkup produksi atau lingkungan pada user, termasuk implementasi akhir dan masuk pada proses peninjauan. Jadi walaupun kita sudah melakukan operasional terhadap sistemnya, tentu tetap juga nanti akan ada proses peninjauan dan juga nanti pemeliharaan terhadap sistem. Karena mungkin ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar dari kondisi yang kita lakukan pengujian sebelumnya. Nah, kalau seandainya ditemukan, nanti kita lakukan pemeliharaan atau perbaikan lagi. Nah, yang terakhir yaitu disposisi, yaitu mendeskripsikan aktivitas akhir dari pengembangan sistem dan membangun data yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas user. Jadi lebih tepatnya ini adalah transisi dari sistem lama ke sistem yang baru. Sekarang kita masuk ke dalam model-model dari SDLC, ya. Jadi secara globalnya tadi ada 10. Nah, sekarang kita masuk ke dalam model-model yang ada pada SDLC. Nah, kita masuk yang pertama yaitu model waterfall, ya, atau model air terjun. Yaitu model dengan pendekatan klasik dalam pengembangan dalam pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan metode pengembangan linear dan berurutan. Ini terdiri dari 5 atau hingga 7 fase, ya. Setiap fase didefinisikan oleh tugas dan tujuan yang berbeda, di mana keseluruhan fase menggambarkan siklus hidup perangkat lunak hingga pengirimannya. Setelah nantinya fase selesai, langkah pengembangan selanjutnya adalah mengikuti dan hasil dari fase sebelumnya mengalir ke fase berikutnya. Ya. Jadi model air terjun ini adalah atau model waterfall ini adalah model yang paling banyak digunakan oleh pengembang sistem pada saat ini.
Nah, adapun tahapan-tahapan yang ada di dalam model waterfall, nah di sini tadi sudah dijelaskan bahwa terkadang di dalam model waterfall ini ada yang menggunakan 5 fase, ada yang menggunakan 7 fase, tergantung nanti kebutuhannya. Nah, di sini kita ada yang menggunakan 5 fase, ya. Yang pertama itu ada requirement definition, analisa pengumpulan kebutuhan, kemudian sistem and software design, ya. Kemudian implementasi dan unit testing, kemudian implementasi dan unit testing juga, kemudian operasional dan maintenance. Nah, kenapa di sini ada implementasi dan unit testingnya ada dua? Nah, di sini kita bisa pecah nanti di di implementasi dan unit testing yang pertama itu adalah bagian dari coding, ya, pengkodingan atau instalasinya dari desain sistem yang sudah dirancang kemudian diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Kemudian dilanjutkan lagi implementasi dan unit testing. Nah, bagian ini adalah bagian yang kedua, itu berupa pengujian. Nah, biasanya antara pembuatan program aplikasi itu biasanya diselingi dengan peninjauan langsung berupa pengujian, ya. Nah, terakhir nanti ada operation dan maintenance. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan perangkat lunak atau requirement definition. Itu dilakukan pengumpulan kebutuhan sistem informasi yang intensif untuk menspesifikasikan kebutuhan sistem yang dibutuhkan oleh user. Jadi pengumpulan kebutuhan itu nanti dapat berupa data input, proses yang terjadi, serta output yang diharapkan dengan melakukan wawancara serta observasi. Jadi di tahapan awal tentu kita nanti akan ada melakukan analisa kebutuhan sistem, ya, dengan analisa kebutuhan sistem. Itu nanti akan dikumpulkan apa saja kebutuhan sistem, bagaimana sistem yang lama, kemudian apa nantinya yang kita usulkan. Nah, yang kedua kita masuk ke tahapan desain, yaitu proses multi langkah yang fokus pada desain pembuatan sistem termasuk struktur data, arsitektur sistem, representasi antarmuka dan prosedur dari kemudian, ya. Jadi pada tahapan ini menerjemahkan kebutuhan sistem dari tahap analisa kebutuhan dari rancangan sebelumnya, dari rancangan sebelum kemudian, ya, sampai ke representasi desain agar dapat diimplementasikan menjadi program tahap selanjutnya, ya. Jadi di dalam desain sistem ini nantinya kita akan menggunakan alat bantu perancangan sistem, ya. Alat bantunya bisa nanti berupa UML atau mungkin menggunakan DFD, ya, ataupun nanti ada flowchart dan sebagainya. Nah, dari desain sistem itu nanti kita juga akan buatkan diantaranya representasi dari antarmuka berupa nanti desain input dan output, serta nanti akan ada proses, ya. Nah, dari sana nanti kita akan lanjutkan di dalam pembuatan kode program atau implementasi di sini maksudnya, ya. Jadi untuk implementasi pada maksud ini adalah menerjemahkan dari kode bahasa pemodelan ke dalam bahasa pemrograman, ya. Jadi kita mengimplementasikan dari bahasa pemodelan ke dalam bahasa pemrograman. Nah, dan nanti setelah kita lakukan pengodean barulah kita nanti lakukan instalasi. Nah, setelah itu yang keempat yaitu pengujian. Dalam tahap ini nanti dipastikan bahwa sistem secara keseluruhan akan diuji. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pada sistem saat pengujian dan memastikan keluaran dari sistem itu sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang kelima yaitu pendukung atau pemeliharaan, yaitu suatu sistem yang telah dikembangkan tidak menutup kemungkinan akan mengalami perubahan pada saat dikirimkan ke user. Jadi kemungkinan terjadi kesalahan dalam sistem pada saat pengujian tidak terdeteksi atau bisa jadi karena sistem harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi pada tahapan ini lebih sering terjadi adalah pengulangan, ya. Nah, kemudian kita lihat kelebihan dan kekurangan dari model waterfall. Kita lihat yang pertama dari segi kelebihannya. Model waterfall ini merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan, ya. Kemudian cocok untuk sistem software berskala besar. Jadi untuk pengembangan sistem dengan
skala besar, itu kita lebih cocok menggunakan model waterfall ini. Kemudian cocok untuk sistem software yang bersifat generik yang bisa berubah-ubah. Kemudian pengerjaan proyek sistem akan terjawab dengan baik dan mudah dikontrol. Ya, jadi dengan adanya model waterfall ini kita bisa menjadwalkan dan bisa mengontrol bagaimana sistem itu ketika dikembangkan. Nah, dari segi kekurangan itu persyaratan sistem harus digambar dengan jelas. Jadi kita ketika membangun suatu sistem ya, mengembangkan sistem, tentu kita harus membuatkan persyaratannya dengan jelas. Nah, jangan sampai nanti ketika kita mengembangkan sistem, kita buat desain sistemnya, kita analisa, kemudian kita buat desain sistemnya, kita diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman ternyata ada masalah. Nah, masalah itu timbul karena dari desain sistem yang salah. Jadi kita harus membuatkan persyaratan sistem itu harus digambarkan dengan jelas supaya nanti tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan di tahapan berikutnya. Kemudian rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Mulai sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan. Nah, kemudian kita lihat ada model yang selanjutnya, ada model prototyping. Itu model prototype ya. Jadi model prototype ini itu dimulai dari mengumpulkan kebutuhan pelanggan terhadap perangkat lunak yang akan dibuat, lalu dibuat program prototype agar pelanggan lebih terbayang dengan apa yang sebenarnya diinginkan. Jadi di dalam model prototyping ini beda dengan model waterfall ya. Kalau model prototyping itu dia lebih banyak aktivitasnya dengan user, ya, akan banyak aktivitasnya dengan user. Berbeda dengan model waterfall. Kalau model waterfall kita membutuhkan user hanya di awal saja, ya, pada tahapan awal saja. Ketika kita melakukan analisa kebutuhan saja. Namun di dalam model prototyping ini sebagian besar setiap kegiatan ya, setiap tahapan itu harus melibatkan user atau pelanggan. Ya. Nah, biasanya program dari model prototyping ini menyediakan tampilan dengan simulasi alur perangkat lunak sehingga tampak seperti perangkat lunak yang sudah jadi. Ya. Ini penjelasan tahapan yang ada di dalam prototyping ya, seperti gambar ini. Pertama itu mulai dari mendengarkan pelanggan, ya, kemudian membangun konstruksi atau prototype, kemudian uji pelanggan. Ya, nah semua kegiatan ini ya, tahapan ini biasanya melibatkan user atau pelanggan. Nah, kita lihat penjelasannya. Yang pertama itu mendengar pelanggan atau pengumpulan kebutuhan. Nah, developer dan klien itu bertemu dan menentukan tujuan umum. Ya. Jadi pada tahapan awal ini kita belum masuk ke dalam tahapan detail dari perancangan sistemnya, ya. Hanya memberikan gambaran umum saja atau tujuan umum dari pengembangan sistemnya. Jadi detail dari kebutuhan sistem itu tidak dibahas di tahapan awal ini. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya yaitu konstruksi atau prototype. Konstruksi prototype ya atau perancangan. Perancangan dilakukan itu dengan cepat dan rancangan mewakili semua aspek software yang diketahui. Jadi pada tahapan inilah nantinya pembuatan prototype dibangun. Jadi yang namanya prototype itu prosesnya sangat cepat. Ya, biasanya prototype ini jarang digunakan untuk kebutuhan secara global atau kebutuhan industri ya. Karena sifatnya hanya mewakili. Nah, biasanya di dalam tahapan konstruksi prototipe ini juga nanti akan melibatkan pelanggan. Nah, jadi aktivitas pelanggan itu nanti akan selalu ada, ya, akan selalu ada. Termasuk nanti pada saat tahapan konstruksi prototipe ini kita juga meminta apa saja kebutuhan dari pelanggan atau user, kemudian langsung diimplementasikan ke dalam konstruksinya. Sehingga nanti kita bisa melakukan perancangan secara cepat. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu evaluasi, yaitu klien mengevaluasi atau testing prototipe yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan dari software. Nah, semua kegiatan ini nanti akan saling berketerkaitan. Ya.
Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan dari model prototype? Nah, kita lihat yang pertama, yaitu prototype itu melibatkan user dalam analisa dan desain. Jadi kelebihan pertama itu adalah prototype melibatkan user dalam analisa dan desain. Nah, apa efeknya? Kenapa dia disebut kelebihan? Karena tidak ada biaya tambahan dari aktivitas analisa. Artinya di sini kita selalu melibatkan user. Berarti ketika kita mengembangkan sistem, tentu nanti ada masukan-masukan dari si user. Nah, kebutuhan seperti apa? Jadi prosesnya lebih cepat. Kalau kita membuat sistem dengan melakukan analisa terlebih dahulu, ya tentu dia ada waktunya, schedule-nya. Berapa minggu atau berapa bulan kita melakukan analisa, dan baru tahap selanjutnya. Nah, itu biasanya akan membutuhkan banyak biaya. Ya. Kemudian mempersingkat waktu pengembangan sistem. Nah, lebih cocok untuk proyek skala kecil ya. Jadi untuk prototyping ini tidak cocok untuk proyek skala besar, lebih cocok untuk proyek skala kecil karena sifatnya yang tadi adalah prototype. Kemudian dari segi kekurangan, itu untuk menghemat waktu, ya biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana. Jadi apa yang terjadi yaitu rentan dari segi keamanannya. Kemudian tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar atau global. Kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Ya, kemudian prototipe yang dihasilkan itu tidak selamanya mudah dirubah. Nah, biasanya kalau prototipe itu kalau dia sudah jadi dia jarang dikembangkan lagi. Maksudnya jarang untuk dibuat ulang kembali. Nah, kemudian selanjutnya yaitu model spiral. Model spiral merupakan penggabungan ide dari pengembangan prototyping dengan waterfall. Ya. Jadi model spiral ini juga secara eksplisit meliputi manajemen risiko nantinya. Jadi secara umum model spiral ini adalah gabungan dari dua model sebelumnya, yaitu model waterfall dan model prototype. Namun ditambahkan nanti ada analisa atau manajemen risiko dari pengembangan perangkat lunaknya. Nah, kita lihat di sini ini ada namanya tahapan risk analysis, dan setiap kegiatan atau setiap tahapan itu selalu berkomunikasi dengan user. Ya, makanya bisa dikatakan model spiral ini adalah gabungan dua model. Ya. Namun ditambahkan dengan risk analysis atau analisa risiko. Nah, ini tahapan dari model spiral. Yang pertama itu customer communication, itu aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara developer dengan user untuk menganalisa kebutuhan dari customer. Kemudian planning, itu aktivitas perencanaan, ini dibutuhkan untuk menentukan sumber daya, perkiraan waktu pengerjaan dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan software. Kemudian yang ketiga yaitu risk analysis, yaitu aktivitas analisis resiko dijalankan untuk menganalisis baik resiko secara teknikal maupun secara manajerial. Kemudian yang keempat yaitu tahapan engineering. Ini lebih kepada tahapan membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi secara teknikal ya. Kemudian yang kelima construction release, yaitu aktivitas yang dibutuhkan untuk develop software, testing, instalasi dan penyediaan user, customer support ya, seperti training penggunaan software serta dokumentasi serta buku penggunaan software. Kemudian yang keenam yaitu customer evaluation, yaitu aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari user atau customer berdasarkan evaluasi mereka selama representasi software pada tahap engineering maupun pada implementasi selama instalasi software pada tahap konstruksi and release. Nah, jadi semua tahapan ini sebenarnya itu melibatkan user. Jadi adapun kelebihan dan kekurangan dari model spiral ini, yang pertama itu dapat disesuaikan dengan perangkat lunak yang biasa dipakai. Kemudian cocok untuk proyek skala besar, itu pengembangan dan pemakaian lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evaluasi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Kemudian menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan risiko pada setiap keadaan di dalam evolusi produk. Ya.
Jadi nanti kita juga akan membangun prototipe juga, kemudian baru kita bangun sistem yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya itu membutuhkan pertimbangan langsung terhadap resiko teknis sehingga mengurangi resiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Jadi ini gunanya dari manajemen risiko itu. Jadi kita analisa dulu risiko apa yang akan terjadi dan kita minimalisir risiko tersebut agar tidak terjadi, ya, yang nantinya akan menjadi permasalahan yang sangat serius. Nah, adapun kekurangannya itu banyak, konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh kedua pihak, ya. Kemudian memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko. Kemudian belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena metode model spiral ini ya, itu model yang relatif baru. Kemudian memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur, ya. Kemudian membutuhkan waktu yang lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Jadi sebenarnya model spiral ini masih banyak kekurangannya. Oke, cukup sekian materi dari pengembangan perancangan sistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.